Permisi. Swastiastu. Ini dari puskesmasnya ya? Iya kak, dari puskesmas. Oh ya, silakan duduk dulu ya. Iya. Saya panggil kali ibunya dulu. Ya Ayu. Ya. Ada tamu. Oh, udah datang ya, sebentar ya. Ini yang kemarin sudah sempat nge-WhatsApp itu apa? Iya. Jadi sebelumnya selamat sore ya Kak Ayu sama Kak Agus. Jadi sebelumnya kakak masih ingat kan sama saya? Iya. Iya. Jadi, saya Wiwin dan hari ini saya bawa teman saya namanya Adit. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah pernah janjian kalau misalnya hari ini kita akan melakukan pertemuan lagi untuk memberikan informasi ataupun edukasi tentang obesitas seperti itu ya. Jadi kan kita sudah sepakat. Nah, nanti saya bersama teman saya Adit akan memberikan sedikit informasi kesehatan tentang obesitas. Mungkin membutuhkan waktu kurang lebih selama 15 menit. Untuk Kak Ayu sama Kak Agusnya apakah bisa dan bersedia nih? Ini bersedia sekalian dimakan Oh, gitu. iya, terima kasih. Baik kalau begitu mungkin nanti saya akan bergantian sama Adit, dan nanti kalau misalnya Kak Agus sama Kak Ayu ada pertanyaan tentang apa yang sudah disampaikan itu dipersilahkan, nggak usah malu-malu, ditanya aja. Sebelumnya ada pertanyaan? Belum. Belum ada. Ya, kalau begitu mungkin bisa kita mulai ya. Mungkin saya persiapkan dulu alat-alatnya. Adit boleh minta tolong. Kayaknya perlu meja, tak ambilin meja dulu ya. Boleh Kak. Ditunggu ya. Begini aja. Kak Agus sama Kak Ayu emang lagi nggak ada kesibukan ya hari ini? Oh, hari ini sih tadi juga habis KM dari warung. Oh, Saya sendiri dari Jogja. saya. Jadi sekarang ada Kak Agus sama Kak Ayu udah jelas terlihat nggak Kak di sana? Ya, kelihatan. Oke, jadi sebelum kita mulai nih mungkin kita ingat-ingat dikit dulu gitu. Siapa tahu mungkin Kak Ayu sama Kak Agus sudah tahu apa sih obesitas. Dari Kak Agus sama Kak Ayu udah tahu nggak sih sebelumnya? Setahu saya obesitas itu kenaikan berat badan. Dan kalau Kak Agus? Sama sih kayaknya kayak berat aja rasa badan. Kalau penyebabnya tahu nggak kira-kira apa sih yang bikin orang tuh bisa obesitas gitu, atau berat badannya berlebih itu kira-kira karena apa aja? Tahu nggak? Kalau dari GM Kalau dari saya kayak kurang olahraga, pola makannya kurang diatur. banyak makan gitu ya. Iya. Kalau dampaknya tahu nggak, kalau misalnya kita berat badan berlebih terus menerus gitu, kira-kira Kak Agus sama Kak Ayu tahu nggak sih apa yang akan terjadi kalau misalnya terus-terusan seperti itu? Gendut ya kayak Iya. Ya, nggak pede. Nggak begitu. Ya. Oke. Nah, yang dikatakan sama Kak Ayu sama Kak Agus tadi sudah ada yang benar beberapa. Nah, untuk lebih dasar lagi mungkin nanti kita langsung aja lihat di materinya nanti. Mungkin yang pertama bisa Adit yang ngasih share informasinya. Silakan Adit. Jadi mungkin kita mulai ya terkait dengan apa itu obesitas. Seperti tadi sebenarnya sudah bagus sekali pendapat dari Kak Ayu dan Kak Agus terkait dengan obesitas. Jadi mungkin saya ingin menambahkan sedikit untuk pengertian apa itu obesitas sendiri. Jadi obesitas itu merupakan suatu kondisi yang terjadi pada seseorang ketika mengalami penumpukan lemak yang berlebih akibat dari asupan energi yang masuk ke dalam tubuh itu kurang atau tidak sebanding dengan asupan yang keluar atau yang digunakan oleh tubuh. Gitu. berarti energi makannya banyak tapi kita nggak apa-apain gitu ya. Iya, seperti itu. Kapan sih orang dikatakan mengalami obesitas? Jadi secara umum itu orang dapat dikatakan obesitas itu ketika indeks massa tubuh atau nilai IMT-nya itu berada di atas 25. Jadi apa tuh sih itu IMT? Jadi IMT atau indeks massa tubuh itu merupakan suatu alat ukur atau standar yang digunakan untuk menilai bagaimana status gizi dari seseorang, apakah seseorang itu mengalami berat badan berlebih atau obesitas yang biasa disebut dengan obesitas, kemudian apakah juga orang tersebut memiliki berat badan yang kurang. Nah, ini merupakan klasifikasi dari obesitas. Jadi di sini ada dua klasifikasi dari obesitas. Di sini ada klasifikasi dari WHO, kemudian di sini juga ada klasifikasi dari nasional. Nah, dari klasifikasi WHO itu di sini ada berat badan kurang atau anomaly, di mana IMT di sini kurang dari 18,5 nilainya. Untuk
untuk berat badan normalnya itu nilai IMT-nya 18,5 sampai 22,9. Kemudian untuk kelebihan berat badan dengan risiko itu IMT-nya nilainya itu 23 sampai 24,9. Kemudian di sini ada obesitas diabetes 1 dan obesitas 2, di mana obesitas diabetes 1 ini nilai IMT-nya 25 sampai 29,9. Sedangkan untuk obesitas diabetes 2 itu IMT-nya itu lebih dari 30 atau sama. Kemudian untuk klasifikasi nasionalnya itu di sini ada 3 nih penggolongannya. Yang pertama itu ada kurus, atau kurus itu ada klasifikasinya lagi, ada berat, ada ringan. Jadi kalau beratnya itu nilai IMT-nya itu kurang dari 17,0. Kemudian kalau ringan itu nilai IMT-nya 17,0 sampai 18,4. Kalau IMT normal nilai IMT-nya itu 18,5 sampai 25,0. Kemudian untuk gemuk di sini juga ada 2 kategori, gemuk ringan dan gemuk berat, di mana gemuk ringan itu nilai IMT-nya 25,1 sampai 27,0, sedangkan gemuk berat itu IMT-nya lebih dari 27 nilainya. Kemudian bagaimana sih cara pengukurannya IMT? Jadi pengukuran IMT ini caranya itu ada rumusnya. Jadi berat badan satuannya itu kilogram, kemudian dibagi tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Kemudian ada penyebab obesitas. Jadi di sini ada 3 penyebab obesitas. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan, kemudian yang kedua itu ada faktor lingkungan, dan yang ketiga ada faktor obat-obatan atau hormonal. Mungkin kita mulai dari faktor genetik atau keturunan, di mana faktor genetik ini merupakan faktor keturunan. Apabila salah satu orang tua mengalami obesitas atau memiliki obesitas sebelumnya, maka peluang keturunannya itu mengalami obesitas sebesar 40 sampai 50%. Sedangkan apabila kedua orang tua itu memang telah mengalami obesitas, maka peluang dari keturunan menjadi obesitas itu sebesar 70 sampai 80%. Sebelumnya dari Kak Ali dan Kak Agus, untuk orang tuanya bagaimana kondisinya, apakah termasuk obesitas juga atau gemuk? Enggak sih, bapak sama ibunya katanya sih normal. Mungkin kalau itu. Kemudian faktor lingkungan. Nah, sini juga faktor lingkungan itu ada 2, pola makan dan pola aktivitas fisik. Jadi untuk Kak Agus kan pernah mengatakan, dan Kak Ali juga pernah mengatakan bahwa pola makannya nggak bagus tuh, seperti sering makan di malam hari dan sering makan kudapan, benar? Ya, Soalnya ngambil di warung. Itulah pola makan yang buruk tuh akan dapat memicu atau memiliki risiko terjadinya obesitas. Pola aktivitas fisik juga dapat memicu terjadinya obesitas, di mana kalau pola aktivitasnya medium itu dari energi yang dikeluarkan oleh tubuh itu sedikit, karena pola aktivitasnya sedikit, jadi itu akan mempengaruhi terjadinya obesitas. Kemudian yang ketiga itu ada faktor obat-obatan dan hormonal, di mana faktor obat-obatan dan hormonal ini juga sangat mempengaruhi atau berisiko terjadinya obesitas. Di mana kalau misalkan obat-obatan yang dikonsumsi berlebihan atau secara rutin, misalkan seperti obat-obatan steroid, itu akan meningkatkan nafsu makan dari seseorang, sehingga dari tingkatan nafsu makan itu akan mempengaruhi terjadinya obesitas. Mungkin dari penyampaian saya tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ingin saya tambahkan? Kalau belum, mungkin akan kita lanjut sekarang mengenai dampak obesitas. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Halid ya, Kak Agus sama Kak Ayu, dari apa itu obesitas, kenapa obesitas bisa terjadi, dan apa yang mempengaruhi itu sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya akan membagikan informasi apa sih yang akan terjadi kalau misalnya seorang itu mengalami obesitas yang tidak ditangani atau tidak dikontrol seperti itu. Nah, sebenarnya obesitas itu sangat memiliki atau memberikan dampak yang sangat negatif ya bagi tubuh kita, itu sangat negatif. Nah, bisa kita membagi menjadi 2 poin. Yang pertama dari sistem metabolik atau sistem metabolisme tubuh kita. Nah, metabolisme itu kan adalah proses penguraian nutrisi yang kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi yang diubah menjadi energi yang akan digunakan oleh tubuh beraktivitas sehari-hari seperti itu. Nah, pada orang yang mengalami obesitas, metabolismenya itu akan terganggu,
sehingga terganggunya proses metabolisme seseorang tersebut akan muncullah beberapa gangguan kesehatan yang disebut kumpulan-kumpulan gejala yang muncul itu disebut dengan sindrom metabolik. Dikenalnya secara medis adalah sindrom metabolik. Jadi apa aja sih kumpulan-kumpulan gangguan kesehatan yang terjadi tersebut pada sindrom metabolik? Itu misalnya yang pertama terjadi tekanan darah tinggi, lalu yang kedua ada kadar lemak dalam darahnya itu tinggi seperti itu, sehingga akan memunculkan atau memberikan risiko-risiko timbulnya penyakit-penyakit lain karena adanya gejala-gejala tersebut. Nah, ini berkaitan dengan hal yang kedua. Bisa di next, Alif. Lagi. Nah, tadi kan secara metabolisme sudah terganggu. Terganggunya proses metabolisme tersebut kan memunculkan beberapa kumpulan-kumpulan gejala yang terjadi secara bersamaan. Nah, apabila seseorang sudah mengalami gangguan metabolismenya, maka seseorang tersebut akan memiliki risiko tinggi untuk terjadi penyakit-penyakit seperti ini. Yang pertama, nyeri punggung bawah. Itu mungkin sudah jelas ya, bisa dipahami kenapa bisa nyeri punggung bawah, karena kan beban dari tubuh kita di tulang belakang itu juga akan lebih besar bebannya apabila berat badan kita berlebih, sehingga akan meningkatkan risiko mengalami nyeri punggung bawah. Lalu yang kedua, diabetes. Kenapa diabetes? Karena dari salah satunya tadi itu di sindrom metabolik atau kumpulan gejala yang muncul itu, salah satunya adalah tubuh kita itu tidak peka terhadap insulin. Jadi insulin itu adalah hormon yang mempengaruhi atau mengontrol gula darah di dalam tubuh. Kalau misalnya tubuh kita tidak bisa menggunakan gula darah secara tepat, maka memunculkan atau meningkatkan risiko mengalami diabetes seperti itu. Lalu ada pankreatitis atau peradangan pada pankreas. Lalu bisa terjadi jantung koroner. Lalu terjadi osteoartritis. Osteoartritis itu peradangan pada sendi. Lalu bisa terjadi penyakit pembentukan batu empedu, terjadi stroke dan juga sleep apnea. Nah, sleep apnea ini maksudnya adalah ketika kita tertidur itu biasanya terjadi penghentian napas. Jadi tiba-tiba saja seseorang itu tidak bernapas, nafasnya terhenti, dan itu sangat sering terjadi pada orang yang mengalami obesitas seperti itu. Next. Nah, bahkan pada perempuan itu bisa menyebabkan gangguan menstruasi seperti itu. Ya, bisa lanjut. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau mengontrol dari obesitas? Nah, yang pertama itu adalah yang paling penting, mengatur pola makan. Tadi di penyebabnya kita sudah melihat bahwa salah satunya yang menyebabkan adalah pola makan yang tidak tepat seperti itu. Maka penting bagi kita untuk mengontrol pola makan kita, mengatur pola makan kita. Bagi orang-orang normal itu sudah ada bentuk pola makan yang benar bagi orang normal. Namun pada orang yang mengalami obesitas itu pola makannya dikenal dengan model piring T. Jadi model piring T itu pertama kita satu piring itu kita bagi setengah dulu. Nah, setengahnya itu bisa dilihat di laptop ya. Nah, setengahnya itu adalah porsi untuk mengisi buah dan sayur. Nah, bagian setengahnya lagi itu kita bagi dua, jadi ada seperempat dan bagian seperempat lagi. Seperempat yang satunya atau di sebelah kiri itu bisa kita lihat lah untuk mengisi protein, baik itu dari daging, baik itu dari ikan ataupun protein nabati maupun hewani. Nah, untuk sisi seperempat lainnya itu adalah untuk mengisi karbohidrat. Jadi bisa dari jagung, biji-bijian, nasi ataupun gandum seperti itu. Nah, model piring T ini adalah porsi makan untuk orang obesitas. Namun untuk porsi piring pada orang normal itu berbeda. Nah, ini sudah dibuatkan khusus untuk mengatur nutrisi bagi orang yang sudah mengalami obesitas seperti itu. Bisa di next, Alif. Nah, ini yang saya katakan tadi. Itu yang di sebelah kiri saya itu ada gambar untuk piring normal, untuk orang yang normal itu porsinya seperti itu. Nah, sedangkan panduan piring makan untuk orang obesitas itu adalah piring T, seperti yang saya katakan tadi. Itu sudah ada tandanya normal dan juga obesitas. Next. Oh, itu beda ya Pak, itu terserah mau pakai sendok, mau pakai garpu. Nah, yang kedua adalah atur pola aktivitas fisik. Tadi ini penyebab juga dikatakan salah satu penyebabnya adalah aktivitas fisik yang tidak bagus seperti itu. Nah, jadi kita memang sangat penting untuk mengatur aktivitas fisik kita karena agar asupan nutrisi, energi yang sudah terdapat dalam tubuh kita itu sudah terpakai seimbang, supaya tidak energinya ada, nutrisinya masuk tapi tidak terpakai, nanti terjadilah obesitas dan muncullah gejala-gejala yang sudah kita bahas tadi seperti itu. Maka sangat penting untuk melakukan aktivitas fisik. Lanjut. Nah, ini bagaimana sih cara kita melakukan aktivitas fisik? Jadi kita itu perlu meningkatkan aktivitas fisik kita minimal 1 jam saja per hari.
aktivitas fisik yang dilakukan itu seperti apa sih? Misalnya dengan berjalan di sekeliling komplek rumah atau berlari-lari kecil. Kalau misalnya nggak kuat yang berat-berat, bisa juga senam, berenang, ataupun aktivitas fisik lainnya yang disukai. Jadi aktivitas fisiknya atau olahraga yang bisa dilakukan itu minimal 2-3 kali dalam seminggu, di mana durasi setiap melakukannya itu bisa 30 sampai 50 menit. Jadi dalam seminggu bisa 2-3 kali, di mana setiap melakukannya itu dengan durasi 30 sampai 50 menit seperti itu. Jadi aktivitas yang harus dihindari itu adalah jangan terlalu lama duduk menonton TV, apalagi sambil nyemil. Nah itu nambah lagi, apalagi sambil tiduran, rebahan, banyak yang tidur. Jadi harus mulai sekarang meningkatkan aktivitas fisik minimal 1 jam dalam sehari seperti itu. Lanjut. Nah yang ketiga itu atur pola emosi makan. Tadi kan sudah mengatur pola makan. Nah apa sih bedanya dengan mengatur pola emosi makan? Jadi ada orang ketika dia emosi, misalnya dia stres, dia sedih, ataupun terlalu senang, itu meluapkan, mengekspresikan emosinya itu dengan mengonsumsi banyak makanan. Apalagi makanannya itu yang tinggi gula, tinggi lemak, seperti itu. Jadi kan akan meningkatkan asupan gizi nutrisinya yang berlebih, apalagi yang tidak sehat seperti itu. Jadi mulai dari sekarang apabila Kak Ayu dan Kak Agus kalau setiap sedih itu misalnya atau marah atau stres, meluapkannya melalui makanan, banyak makan itu mungkin sekarang bisa dikendalikan, dikontrol, mungkin dengan mengalihkan emosinya itu dengan hal-hal lain seperti itu. Kalau kenapa? Berpelukan. Oh iya boleh, asalkan itu membuat tenang dan nyaman, sah-sah saja ya, tidak boleh tidak apa-apa maksudnya. Tapi kalau misalnya memang tetap ingin makan, mungkin jenis makanannya yang bisa diatur. Kalau biasanya lagi stres atau apa, marah, terus banyak-banyak makan yang tinggi lemak dan tinggi gula, sekarang mungkin bisa diganti dengan yang tinggi serat, buah-buahan dicemilin atau sayur-sayuran gitu kan, akan lebih sehat tentunya. Nah ini dia yang saya katakan tadi, jadi makanlah pada saat perut itu memang benar-benar lapar, bukan karena lapar mata. Lapar mata tuh maksudnya melihat sesuatu, aduh enak jadi pengen makan, padahal perutnya sebenarnya tidak membutuhkan makanan di jam tersebut. Jadi harus memastikan makanlah pada perut yang benar-benar lapar, bukan lapar mata. Nah yang keempat itu atur pola tidur dan istirahat. Jadi pada orang-orang yang pola tidurnya itu tidak teratur, misalnya kurang istirahat gitu, jadi dia tidurnya itu kurang dari 6 jam, kurang dari 6 jam seperti itu, maka ada hormon yang akan terpengaruh karena kurang istirahat dan tidur tersebut. Hormon tersebut akan meningkatkan, menimbulkan rasa lapar, sehingga kan kalau misalnya rasa lapar kita meningkat juga akan meningkatkan asupan kita mengonsumsi makanan gitu. Maka sangat penting sekali bagi kita untuk mengatur pola tidur dan istirahat. Next. Nah, bagaimana cara mengatur pola tidur dan istirahat yang tepat? Itu seperti yang saya katakan tadi, setidaknya kita istirahat atau tidur itu dengan waktu 6-8 jam dalam sehari seperti itu. Karena kurang tidur menyebabkan banyak peluang waktu untuk makan ya kan, karena kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak, seharusnya kita istirahat, harusnya tidur, tapi malah kita terbangun, terjaga, akhirnya rasa lapar meningkat, banyak peluang, banyak waktu yang tersisa untuk menghabiskan makanan yang ada seperti itu. Nah, waktu untuk beraktivitas fisik juga akan lebih sedikit gitu, karena kita sibuk nyemilin makanan kayak gitu. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan obesitas, mulai dari apa itu obesitas, lalu kenapa obesitas bisa terjadi, apa dampak-dampak yang timbul apabila kita mengalami obesitas yang tidak terkontrol dan terus-menerus, dan bagaimana cara mengatasi atau mengontrol obesitas tersebut. Mungkin dari Kak Agus sama Kak Ayu ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tadi ada sedikit bingung sih di IMT, tapi tadi udah bagus kok penjelasannya. Jadi mau nanya tentang IMT itu gimana sih mengukurnya? Tadi kan dijelasin nih, pakai apa nih kalau nggak salah itu berat badan, nah itu di dalam kilogram, terus itu dibagi ya? Iya. Dibagi sama tinggi badan. Iya. Dalam tinggi meter. Badan. Oh meter, berarti dia gimana cara ngitungnya? Oke, nanti di sini kita ada media lain juga. Nanti ini akan kita berikan kepada Kak Agus dan Kak Ayu ya, supaya bisa dipakai di rumah. Nah, ini ada cara untuk menghitung IMT. Nah, ini ya. IMT sama dengan berat badan dalam kilogram. Iya. Lalu dibagi tinggi badannya. Tinggi badannya misalnya 175. Itu kan dalam sentimeter. Sekarang kita ubah dulu dalam meter. Lalu kita kalikan, jadi dia dikuadratkan. Jadi misalnya 175 dikali 175. Sudah dapat hasilnya, lalu kita bagi dengan berat badan. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Itu. Mungkin
bisa diulangi Kak Agus dan Kak Ayu bagaimana? Berarti itu berat badannya, misalkan berat badan saya 100, berarti di plus di atasnya 100, Ya. terus di bawahnya itu 175 ya, tetap 175. Nah, jadi 175 itu kan dalam sentimeter. Sekarang kita ubah ke meter, jadinya 1,75. ya, jadi 1,75 dikali 1,75. Oh. Nah, jadi 100 per 1,75 dikali 1,75. Nah, nanti kan sudah keluar hasil. Nah, sudah keluar hasil itu tadi bisa kita lihat di sini hasilnya. Kalau misalnya ini terlalu ribet lihatnya, tadi kan sudah ada juga tuh di slide yang disampaikan. Kalau misalnya ingat aja, kalau nilai hasil perhitungan EMT tadi itu lebih dari 25, itu sudah masuk dalam kategori obesitas. Mau obesitas derajat 1 atau derajat 2, yang perlu kita ingat adalah kalau sudah lebih dari 25 sudah obesitas, kategori obesitas. Jelas Kak? Berarti kalau dalam obesitas sudah bahaya. Perlu kita perhatikan, karena kan kita udah lihat dampak-dampaknya. Kalau misalnya baru sih apa, tapi kalau misalnya drama itu udah dari lama terjadi dan kita nggak tahu nih dalam tubuh kita itu sebenarnya udah timbul apa aja yang nggak disadari kayak gitu kan. Jadi emang harus kita aware, sadar dari sekarang gitu. Jadi nanti ini bisa dicek setiap bulan ya Kak Agus sama Kak Ayu. Ini nanti saya kasih panduannya di sini nanti supaya bisa ngecek setiap bulan berapa tinggi badan dan juga berat badannya, biar tahu IMT-nya berapa, seperti itu. Nanti bisa dibaca-baca lagi apa yang kami sampaikan tadi, itu juga sudah ada di sana. Kalau misalnya lupa tadi penjelasannya bisa baca-baca di sana juga. Nah, lagi ada yang ditanyakan? Berarti meskipun kita nanti masuknya udah sampai ke normal ataupun kita dalam kondisi apapun, itu tetap memang harus aware sama kesehatan, kita harus menjaga pola kesehatan gitu. Ya, emang kita harus, walaupun nanti sudah normal IMT-nya atau berat badannya berhasil misalnya melakukan diet seperti itu, kita harus tetap memantau juga ya kondisi kesehatan kita dan pola makan kita tuh kalau bisa jangan dirubah lagi gitu. Karena kalau misalnya kita sudah terbiasa pola makan yang benar, makanan sehat, kalau misalnya kita berubah lagi ke yang dulu untuk berubah ke sehat lagi itu sulit gitu loh. Jadi emang harus perlu dibiasakan dan niat dari sekarang kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya Kak Ayu sama Kak Agus? Oke, ini ada lagi satu, ini poster. Jadi tadi juga teringkas di sini ya, terangkum apa itu diabetes, apa itu obesitas maksudnya. Lalu apa komplikasi yang dapat terjadi, ini yang paling sering itu adalah diabetes mellitus, stroke seperti itu. Nah, ini ada pencegahan. Jadi kita buat singkatan aktif supaya lebih ingat gimana cara mencegah obesitas ya. Oh, aktif. Ya, harus aktif. Apa sih aktif itu? Yang pertama kita bisa atur pola makan yang sehat. Lalu K, kurangi konsumsi gula, garam, lemak. Lalu T itu kita harus tidur dan istirahat yang teratur dan cukup. Lalu I, intenskan aktivitas fisik seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan P, pastikan tidak makan kudapan yang berlebih. Seperti itu. Kalau misalnya memang sudah makan 3 kali sehari, sudah pas porsinya, jangan lagi makan yang berlebihan seperti itu. Harus bisa dikontrol. Ini juga bisa nanti ditempel mungkin di rumah sebagai pengingat seperti itu. Nanti kita tempel di depan kasur. Iya, mungkin biar bisa terus dipandangin gitu ya, biar terus ingat. Gimana Kak Ayu sama Kak Agus hari ini? Apakah masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin disampaikan? Gimana perasaannya Kak Agus sama Kak Ayu setelah kita berbagi informasi tentang obesitas? Sebelumnya kita udah sempat kan udah bilang buat olahraga, tapi kita emang kayak masih kurang. Ya mungkin nanti bisa, emang susah sih ya mengubah kebiasaan yang sudah kita lakukan dari lama tuh, untuk diubah emang susah. Tapi saya yakin kalau misalnya kita mau berusaha itu pasti sukara bisa kayak gitu. Pelan-pelan, tapi memang butuh proses, nggak bisa langsung keluar hasilnya, tapi harus kita bertahap seperti itu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Kak Agus dan Kak Ayu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih sudah bekerja sama dengan baik bersama kami di sini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti untuk pertemuan selanjutnya untuk kami melihat bagaimana perkembangan kondisi Kak Ayu dan Kak Agus, nanti kita sepakati lagi ya kontrak waktu pertemuannya, mungkin nanti lewat WhatsApp aja gitu. Ya, kapan ada waktu luang dan lain-lain. Kalau misalnya ada pertanyaan
mungkin sekarang belum tahu ada pertanyaan apa, tapi nanti di luar pertemuan misalnya ada yang ingin ditanyakan itu boleh ditanyain aja, oke? Jadi kalau begitu kami mau pamit dulu. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore ya Kak Ayu dan Kak Agus, terima kasih. Terima kasih. Ini dibawa sekalian jajannya. Oh iya ya, Tadi nggak mau diminum. terima kasih Kak. Demikian penyampaian edukasi dari kelompok kami. Terima kasih.